Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Neza Aurelia dengan NIM 15146259092. Aku dari Prodi Tata Boga dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Aku bikin video ini untuk menjelaskan mengenai teori psikososial untuk memenuhi tugas UAS aku di PPD. Jadi teori perkembangan psikososial ini adalah teori yang menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian manusia itu berlangsung sepanjang hidup melalui interaksi antar faktor psikologis seperti pikiran, perasaan, sama emosi dengan faktor sosial, keluarga, teman, dan juga masyarakat sekitar. Dan menurut Erikson, setiap individu akan menghadapi konflik atau krisis gitu pada setiap tahap kehidupan. Dan menurut Erikson ini, setiap orang tuh nanti akan menghadapi yang namanya krisis atau konflik pada setiap tahap kehidupannya. Nah, gimana cara seseorang nanti untuk menyelesaikan konflik serta kayak krisis-krisis dalam tahap tersebut itu pastinya akan mempengaruhi yang namanya tuh pembentukan kepribadian mereka, terus juga kemampuan bersosialisasinya, serta kesehatan mentalnya nanti di masa depan. Siapa sih sebenarnya Erik Erikson ini? Jadi Erik Erikson ini adalah seorang psikolog dan psikoanalisis asal Jerman yang dikenal sebagai pengembang teori psikososial ini. Nah, dia tuh merupakan murid dari Sigmund Freud, tetapi dia tuh lebih menekankan pentingnya pengaruh lingkungan sosial sih sebenarnya, kayak lingkungan sosial, terus budaya, dan juga hubungan dengan orang lain dalam perkembangan kepribadian manusia. Menurut beliau, si Erik Erikson ini, perkembangan manusia tuh berlangsung ya sepanjang hidup melalui 8 tahapan psikososial. Nah, pada setiap tahapan seseorang ini menghadapi 8 tahapan tadi tuh pasti ada kayak konflik ataupun tantangan yang harus banget diselesaikan untuk membentuk kepribadian yang sehat. Nah, teorinya ini memberikan kontribusi penting dalam memahami perkembangan identitas, hubungan sosial, dan kepribadian manusia itu sendiri dari masa kanak-kanak hingga nanti ke lanjut usia. Oke, jadi dari 8 tahap teori ini, yang pertama itu ada trust mistrust atau kepercayaan versus ketidakpercayaan. Ini tuh dimulai dari usia 0 hingga 1 tahun ya. Jadi dari mana bayi belajar kayak apakah dunia dan orang di sekitar ini tuh dapat dipercaya atau tidak. Terus kepercayaan tuh terbentuk tuh ketika kebutuhan fisik dan emosional bayi dipenuhi secara konsisten. Ketidakpercayaan juga muncul ketika kebutuhan bayi itu sering banget diabaikan atau tidak terpenuhi dengan baik ya. Lalu hasil positif dari tahap ini adalah rasa aman dan kemampuan mempercayai orang lain, atau mungkin lebih singkatnya contohnya gini, bayi yang menangis karena lapar itu akan segera diberi makan dan ditenangkan oleh orang tuanya, akan belajar tuh bahwa lingkungannya tuh dapat dipercaya. Lalu yang kedua ada autonomy versus shame and doubt. Jadi kemandirian versus rasa malu dan ragunya dia. Ini tuh dimulai dari usia 1 sampai 3 tahun, di mana anak nih mulai belajar melakukan berbagai hal secara mandiri dengan dukungan dan kesempatannya untuk mencoba pasti. Namun
ini tuh membantu anak untuk mengembangkan kemandiriannya dia. Jadi kritik yang berlebihan juga dapat membuat anak tuh merasa malu dan ragu terhadap kemampuannya. Namun, hasil positif tersendiri dari tahap ini adalah rasa percaya diri akan kemampuannya ini tuh mengambil keputusan yang sederhana tuh dia jadi bagus gitu. Itu hasil positifnya. Contohnya gini, anak yang diberi kesempatan untuk memakai sepatu sendiri itu pasti akan merasa lebih yakin terhadap kemampuannya untuk kedepannya. Jadi dia berani untuk melakukan sesuatu hal yang baru, yang penting dia tuh didukung. Lalu pada tahap ketiga ada individuate versus guilty atau inisiatif versus merasa bersalah. Ini dimulai sejak usia 3-6 tahun, dimana anak tuh kan masih mulai aktif ya. Jadi dia aktif untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar dan mencoba hal-hal barunya tuh banyak banget. Nah, jadi anak tuh sering menunjukkan rasa pengen tahu melalui pertanyaan dan aktivitas bermainnya. Nah, dukungan dari lingkungan ini yang membantu berkembangnya inisiatif dan kreativitas anak tersebut. Namun, kalau misalkan anak tersebut dapat larangan ataupun kritik yang berlebihan tuh dapat menimbulkan rasa bersalah anak ini. Contohnya, anak nih diberi kesempatan untuk membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan di rumah gitu, pekerjaan ringan, itu tuh dia tuh jadi kayak akan lebih berani untuk ngambil inisiatifnya dia sendiri dibanding nanti kayak di komen kayak kamu gini gitu. Itu tuh bikin kita bikin anak tersebut tuh kayak merasa bersalah atas tindakannya dia. Jadi dia cenderung nanti akan merasa bersalah dan diam. Jadi sisi inisiatifnya ini itu tuh bakal terpendam gitu. Lalu pada tahap keempat ada industri versus inferiority atau kompetensi versus rendah diri. Ini tuh dimulai ketika usia 6 hingga 12 tahun, dimana anak mulai mengembangkan keterampilan akademik mereka, sosial dan praktisnya. Jadi keberhasilan dalam menyelesaikan tugas menumbuhkan rasa kompeten dan percaya diri anak tersebut. Namun sangat disayangkan di sini tuh kayak perbandingan dengan teman sebaya tuh mulai sering terjadi. Kegagalan yang terus-menerus itu tuh dapat menimbulkan perasaan kayak rendah dirinya dia. Contohnya nih, siswa mendapatkan apresiasi atas hasil tugas atau prestasinya mereka tuh pasti akan lebih percaya diri, akan merasa lebih percaya diri untuk mengembangkan kemampuannya ke depan nanti, dibanding kayak siswa ini tuh nggak mendapat apresiasi atau apapun dari suatu hasil lah intinya. Itu tuh pasti siswa tersebut akan mulai mengecil diri, kayak rendah diri, terus dia mulai membandingkan apa atas pencapaian dia terhadap teman sebayanya gitu. Lalu ada identity versus role confusion, dimana fokus diri dia tuh mulai fokus diri, mencari jati diri dia, mulai mengeksplorasi minat, nilai, dan arah karir. Usia ini biasanya tuh kayak anak-anak remaja ya, dimana dia tuh pasti kalau pikirannya kalau misalkan sukses, dia pasti punya komitmen yang teguh pada prinsip hidupnya nanti. Namun kalau dapat kegagalan pasti dia mengalami kebingungan peran dan hilangan arah untuk kedepannya. Lalu ada tahap ke-6, yaitu intimacy versus isolation. Jadi dia usianya tuh dari 18 hingga 40 tahun ya, dimana fokusnya itu membangun hubungan yang dekat dan berkomitmen seperti asmara mungkin atau persahabatan juga.
dimana ketika sukses ia pasti mampu mencintai orang lain dengan tulus, namun kalau gagal tuh dia akan merasa kesepian dan terisolasi dari lingkungan sosialnya. Pada tahap ketujuh ada generativity versus stagnation. Ini tuh usianya ketika 40 tahun hingga 65 tahun, dimana fokus dia tuh berkontribusi meninggalkan hal positif untuk generasi penerus mereka, mungkin lewat karir, karya, ataupun keluarga. Jadi ketika mungkin sukses, yaitu tumbuh rasa kepedulian terhadap sesama gitu. Terus kalau misalkan gagal ya, pasti dia tuh kayak ngerasa hidupnya tuh stagnan, atau kayak jalan di tempat dan tidak produktif. Lanjut, ada pada tahap ke-8. Tahap ke-8 itu integrity versus despair, dimana tahap 8 ini tuh terjadi ketika pada masa lanjut usia ya sekitar 65 tahun ke atas lah ya, dimana ia tuh kayak udah mulai nih menerima perjalanan hidupnya dengan penuh syukur, terus ngerasa kayak telah melakukan yang terbaik selama hidupnya, dapat menerima keberhasilan maupun kegagalan yang pernah dialami, terus memiliki rasa damai sih pasti terhadap dirinya sendiri, karena dia udah merasa kayak udah menerima lah ya, terus jadi nggak takut tuh untuk menghadapi masa tua maupun kematiannya nanti. Namun ada kebandingannya yang versus despair itu, bisa aja tuh dia tuh bakal menyesali banyak keputusan dalam hidupnya, apa yang dia capai atau apa keputusan-keputusan lainnya. Jadi dia makanya gagal mencapai tujuan hidup gitu, terus merasa kayak sulit untuk menerima masa lalunya, terus takut akan makin tua ataupun kematiannya, dan merasa tuh hidupnya tuh kayak gak berarti gitu. Nah, dari teori-teori yang sudah aku jelasin tadi, itu tuh dia memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Jadi mungkin kelebihannya dia tuh mencakup tentang seluruh kehidupan, namun ada pun kekurangannya seperti batas usia tuh nggak selalu tepat ya. Jadi nggak semua orang kadang tuh usianya mengikuti seperti itu tahapannya. Ketika usia segini dia melalui tahap ke 1, 2 bagaimana, nggak selalu, karena emang tahap usia tuh beda-beda. Jadi segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena bagaimanapun saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.